Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di hari yang indah ini marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat dalam hidup ini, hingga perjalanan hidup ini terasa tidak melelahkan. Di sana sini tersedia berbagai macam kebutuhan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Semua itu adalah untuk melengkapi perbekalan menuju tahap-tahap berikutnya, terutama tahap meninggalkan dunia yang fana ini, tahap menuju perjalanan panjang yang hampir tidak didengar, di mana perhentian itu nanti berakhir. Ini sungguh suatu kesengsaraan yang tak dapat kita tanggungkan kalau akhir daripada perjalanan ini berhenti di sebuah jurang yang dalam, jurang yang selama ini kita anggap sebuah cerita dongeng, jurang yang penuh derita dan sengsara yang tak pernah mengenal ampun. Setiap orang yang hendak menempuh perjalanan, apalagi perjalanan yang begitu panjang, pasti ia menyiapkan bekal lebih dari cukup agar tidak mengalami kesulitan dalam perjalanan. Perjalanan dunia bagaimanapun sulitnya, betapapun sengsaranya, di sana masih ada tempat bernaung. Kalau kita menderita kelaparan di dunia ini, masih banyak makanan yang bisa kita makan. Kalau kita menderita kehausan di dunia ini, masih banyak air yang kita bisa minum. Tapi kalau di akhirat nanti, kesemua itu akan berbalik menjadi siksa berganda. Yang meraung-raung tidak ada yang peduli, yang merintih tidak ada yang belas kasih. Semua manusia harus menuju tempat berkumpul di hari mahsyar adalah berkumpul di hari ganas yang mencekam. Karena setiap manusia saat itu harus nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Oleh sebab itu, agar kita tidak mengalami kesia-siaan dalam perjalanan menuju kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita siapkan bekal, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan ini adalah jamnya baik, detik-detiknya baik, seluruh rangkaian bulan ini adalah baik. Setiap alunan nafasmu akan menjadi tasbih. Dan ini tidak terjadi di bulan-bulan yang lain, hanya di bulan suci Ramadan. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadana kharramallahu jasadu ala niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Gembira saja di bulan suci Ramadan ini, itu Allah sudah memberikan kemuliaan kepada kita. Tapi para ulama mengatakan bukan gembira, hanya gembira begitu saja. Tapi kita gembira karena kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita masih bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Kita masih banyak melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan. Kemudian kesyukuran kita yang kedua, kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sebentar nanti di bulan suci Ramadan kita akan bertemu dengan satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Tapi para ulama mengatakan kita akan bertemu dengan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, yang dinamakan Lailatul Qadar, ketika kita menjaga ibadah puasa itu dari awal sampai akhir. Tidak boleh ibadahnya diputus-putus. Tidak ada ibadah 3 hari, tidak ada ibadah 7 hari, tidak ada ibadah 15 hari,
untuk kita bertemu dengan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan, kita harus, Imam Qurtubi mengatakan bahwa kita harus jaga nilai puasa itu mulai dari awal puasa sampai akhir pada puasa, maka kita akan bertemu dengan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami memberikan skor yang terbaik karena majelis ini telah mampu membangkitkan gairah-gairah para dai se-Kabupaten Gulu. Mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.